Maka qalatil jannah, surga berkata. Jadi kalau ada orang minta kepada Allah untuk masuk surga, diulang-ulang mintanya, maka surga itu berkata, surga ikut berdoa kepada Allah. Apa kata surga? Allahumma adkhilhul jannah. Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah orang yang minta surga ini ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis taklim ini menjadi salah satu tempat untuk pembentukan karakter kita. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, menindaklanjuti pembahasan mujibatul jannah, amalan-amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, sampai pada bab yang ke-7. An Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahu jannah, barang siapa yang minta kepada Allah akan surga, fala tamarrat, sebanyak 3 kali. Maka qalatil jannah, surga berkata. Jadi kalau ada orang minta kepada Allah untuk masuk surga, diulang-ulang mintanya, maka surga itu berkata, surga ikut berdoa kepada Allah. Apa kata surga? Allahumma adkhilhul jannah. Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah orang yang minta surga ini ke dalam surga.
Ya, masukkanlah orang yang minta surga ini ke dalam surga. Kemudian wa manis tajara minan nar, dan barang siapa yang minta diselamatkan dari neraka, fala tamarrat, sebanyak 3 kali. Jadi kalau ada orang berdoa kepada Allah agar diselamatkan Allah dari neraka, maka qalatin nar, neraka itu pun berdoa kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan orang yang berlindung dari neraka ini, selamatkan dari neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Nah, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita dapat beberapa pelajaran penting yang sangat bermanfaat kepada kita semuanya untuk membangun motivasi di dalam beribadah, dan juga mendapatkan pelajaran untuk meluruskan pemahaman yang bengkok, sekaligus untuk mensucikan jiwa dan untuk memperbaiki akhlak. Nah, sekarang apa pelajaran yang bisa kita dapat dari hadis ini? Pelajaran yang pertama, ya'murullaha ala ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk memohon, untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa, untuk meminta, untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu kebutuhan-kebutuhannya. Diperintah oleh Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana ya disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Iya, bisa kita lihat di dalam surah 40 pada ayat 60. Surat 40 ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Berdoalah kamu kepadaku, mintalah kamu kepadaku. Jadi berdoa itu merupakan perintah, meminta itu merupakan perintah.
berdoalah kamu kepadaku, aku akan penuhi permintaan. Ya. Kemudian kalimat berikutnya mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Perhatikan kalimat ini. Awal ayat ini Allah perintah kepada hambanya untuk berdoa. Ayat kalimat yang kedua Allah memberikan peringatan barang siapa yang sombong. Maka kalimat innalladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong beribadah kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku. Kalimat ini menunjukkan orang yang tidak mau berdoa itu dikategorikan orang yang sombong. Kenapa? Karena tidak merasa butuh kepada Allah. Ya, orang yang tidak mau berdoa dikatakan sebagai orang yang sombong. Kenapa? Karena tidak merasa butuh kepada Allah. Ini pelajaran yang pertama. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang sombong dengan tidak berdoa kepada Allah. Jangan menjadi orang yang sombong dengan tidak meminta kepada Allah. Ini pelajaran yang pertama. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ad-doa huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Ya, doa merupakan ibadah. Makanya doa itu tidak ada pernah kerugian orang yang berdoa. Sekalipun secara zahir doanya tidak terkabulkan, nggak ada kerugian. Kenapa? Karena waktu berdoa itu juga merupakan ibadah. Kalau doa kita benar, kita akan dapat pahala. Maka jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan capek berdoa. Jangan putus asa ketika berdoa. Kenapa? Doa huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, inna doa yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya doa itu bermanfaat. Ya, doa itu memberi manfaat mimma nazal, terhadap perkara-perkara yang sudah terjadi. Sesungguhnya doa itu memberi manfaat kepada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Wa mimma lam yanzil, dan persoalan-persoalan yang belum terjadi. Ya, selanjutnya doa itu bermanfaat terhadap perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, dan juga doa itu bermanfaat bagi peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Paham? No positif. Belum? Juga tidak tahu. Itu kok Ustaz, saya juga nggak ngerti. Yang dimaksud bermanfaat terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu gimana? Satu, misal kita kena musibah, lalu kita berdoa, manfaatnya apa kepada musibah ini yang sudah kita terima itu? Apa manfaatnya?
Kita bisa belajar dari doa Rasulullah SAW. Apa manfaatnya? Doa beliau ketika kena musibah, beliau mengucapkan 3 hal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, dinukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau Syekh Al-Utsaimin menukilkan satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW itu apabila kena musibah beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Itu kebiasaan Rasulullah kalau beliau mendapat musibah. Jadi kalau dapat musibah Nabi mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang kesempurnaan beliau di dalam ma'rifatullah, dan mengajarkan kepada kita kalimat ini menunjukkan husnudzon seorang hamba kepada Allah, bahwa Allah itu tetap maha terpuji walaupun di saat orang lain sedang mendapat musibah. Husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, tetap memuji kepada Allah pada saat orang tersebut mendapat musibah. Ini kesempurnaan, ini tingkatan iman yang tinggi seseorang, pengenalannya kepada Allah, bahwa Allah tetap maha terpuji dalam setiap keadaan. Ini kalimat pertama yang dibaca oleh beliau SAW ketika mendapat musibah. Langkah yang kedua, apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Biasa Nabi SAW ketika mendapat musibah itu istirja kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang membuat kelonggaran pada hati. Ini yang membuat beban-beban menjadi ringan, persoalan-persoalan menjadi mudah, kesulitan-kesulitan pun keluar, mendapatkan jalan keluar ketika mengucapkan inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Nah, makanya dalam hal ini kita bisa belajar kepada tukang parkir. Tukang parkir itu mobil banyak nggak pernah sombong, mobil habis nggak pernah sumpah. Konsepnya satu, gitu. Tukang parkir itu mobil kan macam-macam, tapi nggak sombong. Mobil habis, ya nggak sumpah. Konsepnya satu, apa itu? Dia tidak merasa memiliki, dia hanya merasa tertitipi. Kenapa Anda dan saya sumpah? Karena merasa kalimat istirja yang kita baca itu, nek wis maca innalillahi sik sumpah, berarti sampean enggak paham ayat itu. Berarti kita belum paham dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan innalillah, semuanya itu milik Allah, kan nggak punya kita, gitu. Karena kita nggak merasa punya di situ. Dan inilah kehebatan Ummu Sulaim ketika putranya meninggal dunia dan suaminya pergi ke masjid. Begitu suami belum pulang, putranya meninggal dunia. Setelah itu beliau bilang kepada putranya Anas, ya Anas, hendak kamu diam, nanti jangan sampai cerita kepada ayah kalau adikmu meninggal dunia. Biar ibu yang bicara sama ayah. Nah, begitu suaminya pulang, agak kemalaman, kemudian Ummu Sulaim menyimpan putranya yang meninggal itu di kamar sebelah.
Suami pulang langsung dijemput, udah duduk di sini dulu. Ada apa wahai istriku? Musulat? Enggak, aku ingin makan bareng-bareng sama abang. Akhirnya Ummu Sulaim memasak masakan yang sangat istimewa. Diajak makan suaminya. Setelah itu Ummu Sulaim itu berdandan tidak seperti biasanya. Berdandan tidak seperti biasanya. Ya, berpakaian supaya suaminya tertarik pada dia. Ya tentu panjenengan punya cara pandang yang berbeda. Gitu. Mungkin ada yang pakai kolam renang, ya, pakai apa itu? Akhirnya apa? Setelah makan digudok suaminya ini sama Ummu Sulaim, dijak guyon. Sampai akhirnya terjadi hubungan suami istri. Sementara di kamar sebelah sedang anaknya terbaring meninggal dunia. Pertanyaannya apa Ummu Sulaim nggak sedih dengan anaknya meninggal? Kalau seorang ibu sedih apa enggak? Sedih, sedih. Lalu kenapa dia bisa melakukan demikian ini? Untuk menghibur suaminya supaya tidak shock kalau diberitahu kalau anaknya meninggal. Dengan caranya beliau sampai terjadi hubungan suami. Selesai suaminya puas baru dijak ngomong suami. Ayah, gimana pendapat ayah kalau dengan pendapat anda jika ada satu kaum dititipi barang oleh kaum yang lain, lalu kaum yang punya barang itu mengambilnya, apa sikap orang yang dititipi tadi? Apa katanya? Ya harus dikasihkan, harus diberikan dengan sukarela, karena dia bukan pemiliknya. Apa dia nggak punya hak untuk bersedih? Loh kenapa harus bersedih? Kan bukan miliknya. Kata Ummu Sulaim, wahai suamiku, anak kita, wahai suamiku, Allah telah mengambil titipannya kepada kita. Allah telah mengambil titipannya kepada kita. Suaminya paham. Yang dimaksud adalah apa? Dia paham bahwa anaknya meninggal dunia. Dia paham dengan itu. Dia mengerti tentang itu. Setelah itu, dia marah kepada Ummu Sulaim. Kenapa baru sekarang kamu katakan setelah kita seperti ini? Apa kata Ummu Sulaim? Katanya nggak boleh marah kalau barang diambil. Ini menunjukkan apa? Disinilah letak ketauhidan kita kepada Allah yang masih perlu diperbaiki. Rasa milik itu ada. Terus kita ngomong innalillahi raji'un ini gimana? Terus kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu gimana? Kalau kemudian kita sampai berlarut-larut kesedihannya. Soal sedih itu boleh nggak dilarang? Ya suami meninggal, menangis itu boleh bentuk kasih sayang. Tapi jangan berlebihan. Itu manfaatnya di sana. Kemudian yang ketiga yang diucapkan Nabi SAW ketika dapat musibah apa? Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Itu langkah yang ketiga dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau mendapat musibah. Ini ada 3 kalimat yang diucapkan oleh beliau. Yang pertama apa? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketiga, berdoa. Artinya di sini letaknya Pak. Apa yang sudah terjadi itu bermanfaat mungkin itu. Pada doa yang ketiga ini, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah jadikan musibahku ini mendapat pahala. Jadikan musibahku ini mendatangkan pahala kepadaku. Ya, diangkatnya derajat, diampuninya dosa itu manfaat. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting pada poin yang pertama.
pelajaran yang kedua dari hadis tersebut menunjukkan hadis ini merupakan bantahan, ya. Hadis ini merupakan apa? Bantahan kepada sebagian dari kaum thariqah sufi. Sebagian, tidak semuanya. Saya ulangi, hadis yang kita pelajari pada poin ketujuh itu merupakan bantahan kepada sebagian kaum thariqah yang memahami bahwa orang yang berdoa kepada Allah itu tidak punya adab kepada Allah. Masya Allah. Itu pemahaman sebagian orang thariqah. Orang yang berdoa kepada Allah itu dianggap apa? Kurang beradab kepada Allah. Kenapa mereka punya pemahaman seperti ini? Karena mereka memahami bahwa segala kebutuhan manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kan ada hadis itu. Kebutuhan makan sudah dicatat belum? Dalam kebutuhan minum sudah dicatat belum? Rezeki sudah dicatat belum? Kok masih minta? Kok masih minta? Maka orang sebagian dari kaum thariqah ini memahami orang yang berdoa dia menuduh Allah, Allah tidak memahami kebutuhan hambanya. Subhanallah. Ini tiga ngaji logika itu masuk akal betul. Dalam iya, ini ngaji ini jero ini. Makanya saking jero ini sampai kelelep. Coba logikanya kan. Allah kan mengetahui kebutuhan dan Allah pun sudah siapkan kebutuhannya. Kenapa kok masih minta? Itu menunjukkan adabnya buruk kepada Allah dan dia menuduh Allah tidak memahami kebutuhan maksud. Nah, kalau ada orang mengatakan demikian dengan dalil itu tadi gimana Ustaz? Apa jawabnya? Apakah pemahaman itu tidak benturan dengan firman Allah? Ud'uni astajib lakum. Ya? Apakah Allah menyuruh hambanya tidak mengetahui keadaannya? Apakah Allah mengajari hamba-hambanya tidak beradab? Dengan adanya perintah ud'uni astajib lakum. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita tanya balik kepada teman-teman yang punya pemahaman tersebut. Kira-kira menurut antum, Nabi itu mengetahui nggak tentang Allah? Mengetahui. Nabi itu memahami nggak Allah sudah membagi? Lalu Nabi kenapa kok berdoa? Apakah Nabi juga nggak punya adab? Apakah Nabi juga nggak ngerti tentang Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan? Lalu kenapa Nabi berdoa? Dan Nabi ngajari kita juga supaya berdoa. Dan nabi-nabi sekian banyak, ada nggak nabi yang nggak pernah berdoa? Nah, lalu apakah Anda meyakini bahwa Anda lebih baik daripada para nabi? Pemahaman Anda lebih baik dari pemahaman para nabi? Ini menunjukkan pemahaman sebagian thariqah yang mengatakan demikian ini pemahaman yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat. Jelas? Karena nanti ada kita ketemu dengan orang seperti itu. Nanti pertanyaannya biasanya begini, diawali begini. Mas, kalau menurut sampean itu rezeki manusia itu sudah dicatat belum? Kita jawabnya apa gitu? Sudah Mas. Nah ini data, kenapa kok kita masih minta? Apakah ini bentuk tidak ketamaan? Sama dengan ketika orang dibagi-bagi, sudah dikasih, terus minta lagi. Sama ini gak tahu ngaji Quran. Oh iya,
Makanya di kalangan kami, karena meyakini bahwa rezeki sudah, maka cukup bagi kami. Kami ingin qanaah kepada Allah, jadi nggak perlu minta lagi. Logis? Masuk akal. Nah, terus kalau ngangkat tangan itu ngapain? Kacau. Makanya pemahamannya sebagian tarekat yang memahami ini kacau pemahamannya. Ya. Menyimpang dari pemahaman ulama-ulama ahlu sunnah. Jelas ya? Ini pelajaran yang kedua. Jadi hadis ini menjadi bantahan kepada sebagian thariqah yang memahami bahwa berdoa kepada Allah merupakan adab yang buruk bagi seorang hamba, dan hamba menuduh Allah tidak mengetahui kebutuhan hamba. Pemahaman ini adalah pemahaman yang menyimpang. Jelas. Kemudian pelajaran yang keempat, yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Bagi yang merasa liar-liar bisa minum kopi. Ini suasananya mendukung sekali. Ya. Suasana segar, sejuk, berangkat sarapan kenyang, masya Allah. Duduk di sini baca doa Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Baik. Pelajaran yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan surga. Bukankah Rasulullah sudah dijamin surga? Lalu kenapa beliau minta surga kepada Allah? Bukankah beliau diampuni dosanya oleh Allah? Lalu kenapa beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, itu jadi guyonan, Pak. Itu dudono nek nabi mukui dosane si akeh, makanya dia butuh taubat dan butuh istighfar. Kalau nabi nggak salah, nggak merasa salah, kenapa dia istighfar? Kenapa dia bertaubat? Kenapa dia bermohon ampun kepada Allah kalau dia tidak bersalah? Berarti nabi itu banyak salahnya. Maka jawab kita, orang minta maaf, orang minta ampun tidak mesti bersalah. Itu menunjukkan kesempurnaan akhlak. Itu menunjukkan ketinggian adab. Iya. Itu menunjukkan ketinggian adab, kesempurnaan akhlak. Makanya beliau berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun karena kebutuhan. Saya ulangi, karena kebutuhan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam satu riwayat, Nabi SAW berdoa meminta surga. Meminta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajir bika minan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan selamatkan aku dari neraka. Itu doa Nabi SAW. Kenapa Nabi berdoa? Bukankah Nabi sudah dijamin surga yang tertinggi? Bukankah Nabi SAW dijamin surga yang tertinggi? Tapi kenapa beliau minta surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kesempurnaan akhlak, ketinggian adab yang beliau miliki, dan penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan, di dalam doa terkandung dua kaidah yang agung. Di dalam doa terkandung
dua kaidah yang agung. Apa dua kaidah yang agung di dalam doa? Yang pertama, iktiraful abdi, adanya suatu pengakuan dari seorang hamba. Pengakuan, iktiraf, hamba itu mengakui bahwa ala iftikari nafsihi, tentang kefakiran dirinya kepada Allah Ta'ala. Hamba itu fakir, wa miskinahi, dan pengakuan terhadap kemiskinannya, wa dha'fihi, dan pengakuan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Itu terkandung di dalam doa. Makanya waktu doa biasanya pada umumnya Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk menengadahkan tangan. Ada sebagian riwayat tidak usah menengadahkan tangan, sebagian riwayat menengadahkan tangan. Yang jelas di dalam doa adanya sebuah kebutuhan hamba kepada Allah. Hamba itu butuh kepada Allah. Nah, kebutuhan hamba inilah kemudian menunjukkan tentang apa? Satu, dodono fakire kula mbek sampean. Dodono kula mbek sampean iki fakir datang Gusti Allah. Kita butuh kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan miskinnya kita, menunjukkan lemahnya kita, menunjukkan jahilnya kita, menunjukkan tidak berdayanya kita. Itu tersimpan di dalam doa. Kita fakir nggak? Fakir kita. Kita miskin apa enggak? Kita miskin kita. Kita lemah apa enggak? Lemah kita. Dan satu saat orang yang tidak merasa lemah dipaksa oleh Allah untuk mengetahui kelemahannya. Dengan apa? Musibah. Nek musibah niku wong niku dodono ketok gak mampu nih, Bang. Lihat ketika ada Putin beliung datang ke rumah kita, apa sing sampean lakoni? Sing gak ngerti apa-apa, Pak, sembarang kalir diwaca, Pak. Syahadat diwaca, sholawat diwaca, istighfar diwaca, malah ono sing adan padahal gak tau sholat. Betul apa enggak? Keluar ke rumah, Allahu Akbar, adan dungarene sampean. Angin Mas, Masya Allah. Wah ya dur gak sholat kan gak adan, wah ya ono angin adan. Dan ono angin sampean adan, iki sholat apa? Sholat angin. Allah maksa itu buat kita. Betapa besarnya kekuasaan Allah ketika Allah menampakkan ketika kehendaknya, dan betapa lemahnya manusia, betapa tidak berdayanya manusia. Nah, makanya kalau ambek sampai sih rada melegetip ini, siap-siap kena musibah. Allah maksa nanya. Orang itu kalau dinasihati dengan omongan nggak bisa, maka dinasihati dengan peristiwa. Saya nggak percaya terus no. Mulai enak kan? Bu cari ustadz itu mudah-mudah ini cobaan. Cobaan. Allah paksa dan itu menyakitkan. Nasihat berupa peristiwa itu menyakitkan. Allah itu mudah, mengambil itu mudah sekali. Makanya harta, orang itu kalau emang untuk diinfakkan di jalan Allah, pasti diinfakkan di jalan syaitan. Orang kalau nggak mau infak di jalan Allah, pasti dia akan infakkan di jalan syaitan. Coba diapakan harta ini? Kalau tidak untuk infak, untuk sedekah, untuk kemaslahatan, kira-kira untuk apa ini? Untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah berkenan untuk mengambil, maka Allah ambil yang tidak tersisa, dan itu sangat menyakitkan bagi hamba. Ini yang pertama, kaidah besar yang ada di dalam
doa. Makanya kalau kita betul-betul menghayati tentang doa, meresapi makna kandungan doa, tidak mungkin kita orang yang sering berdoa itu punya sifat takabur. Tidak mungkin kita orang yang sudah terbiasa doa itu punya sifat congkak. Tidak mungkin kita orang yang sudah biasa doa itu kemudian punya sifat ujub. Nggak mungkin. Kenapa? Kita sadar, wong kita itu minta. Coba kalau kita habis sholat, kita akan berdoa semua kepada Allah Ta'ala, betul? Dengan permintaan yang bermacam, yang isi mengatakan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Sekarang dia mengatakan Allahumma nas'aluka rizqan wasi'an. Yang satu, ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan. Yang satu minta, ya Allah, aku berikan rezeki. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan. Ya Allah, hilangkan aku dari musibah. Perminta semuanya. Minta semuanya. Bahasa ekstrimnya minta itu apa? Hah? Ngemis. Jaluk enak. Ngemis kita. Coba posisi kita itu peminta kepada Allah. Lalu kemudian kita angku, kita congkak. Yang dicongkakkan itu apa? Ayo mau kita itu minta rezeki, minta kekuatan, minta. Kalau Allah tidak kasih, antum bisa pergi ke rumah sakit. Orang yang sudah dihalang-halangi rezekinya oleh Allah, tidak satu pun bisa rezeki kepadanya. Saya ulangi. Orang yang dihalang-halangi rezeki oleh Allah, tidak seorang pun bisa memberikan rezeki kepadanya. Allah paksa dia untuk bisa menikmati rezeki dari Allah. Akhirnya dipaksakan supaya bisa mendapatkan konsumsi badannya, dilubangi ini, kasih parawon, insya Allah. Kenapa? Allah tidak izinkan dia menikmati rezeki dari Allah. Tenggorokannya bermasalah, harus dikemo. Saya pernah punya teman seperti itu. Ya, karena rokok yang kuat sekali, akhirnya tumbuh kanker apa? Tiroid. Setelah itu di kemo. Penyakitnya itu yang di kemo, tapi sarafnya yang kena. Akhirnya dipakai menelan itu nggak bisa. Menelan nggak bisa karena sarafnya mati. Subhanallah, ditunjukkan sama dokter. Kok sakit dok? Kan protes. Kenapa kok setelah di kemo sakit? Ini loh Pak, ditunjukkan ronsen gambar anatomi tubuh di dalam leher itu apa? Ternyata subhanallah jamaah, di leher kita itu ada katup, itu buka tutup secara otomatis. Jadi kalau ada makanan masuk, buka dia, nanti lihat tutup lagi dia. Dan itu kering karena di kemo itu. Nangis orang tersebut. Karena nggak bisa, air pun nggak bisa masuk, air nggak bisa masuk. Akhirnya terpaksa lambungnya dilubangi melalui pinggangnya, langsung disetrumkan kepada makanannya. Itu cara Allah memaksa orang untuk menikmati kekayaan Allah. Nek wis ngene subuh. Kita itu bukan milik kita sendiri, Pak. Allah yang mengendalikan kita. Kita mau makan, tidak, nangis, tersenyum, itu Allah yang menentukan nanti. Ya, bukan kemauan kita sendiri. Ada nggak yang kepingin nangis? Nggak ada, tapi kita dipaksa nangis oleh Allah Ta'ala. Betul Pak? Dipaksa oleh Allah nangis. Bisa bagi Allah itu, mudah bagi Allah itu. Makanya orang-orang yang tumbuh ujub di hatinya, dia akan dipaksa oleh Allah dengan suatu peristiwa. Nasihatnya itu berupa peristiwa. Nah, itu kaidah pertama di dalam doa, bahwa di dalam doa terkandung sebuah pengakuan dari seorang hamba terhadap kefakiran dirinya, terhadap kemiskinan dirinya, dan ketidakmampuan dirinya. Semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaidah yang kedua bahwa di dalam
doa terkandung sebuah pengakuan, iktiraful abdi ala rabbi, atas Rabbnya. Pengakuan seorang hamba terhadap Tuhannya, bahwa Allah Jalla Jalalu, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi ini adalah pemilik segala-galanya. Allah yang maha tunggal, pemilik segala-galanya. Wal malikul mulk, dia penguasa dari penguasa-penguasa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, milik Allah. Rezeki miliknya, ilmu miliknya, kekuatan miliknya, keselamatan miliknya. Makanya kita di setiap pagi, di setiap sore, Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta kepadamu apa? Keselamatan, kebahagiaan. Minta kepada Allah. Nah, itu terdapat pada doa. Terdapat pada doa. Ini kaidah yang kedua. Jadi doa itu mengandung dua kaidah besar. Kaidah pertama tadi apa? Pengakuan seorang hamba terhadap dirinya. Apa itu? Kefakirannya, kemiskinannya, ketidakmampuannya, kebutuhannya kepada Allah. Mengakui, aku butuh kepadamu, aku miskin, aku lemah, aku jahil. Makanya sebagai nasihat-nasihat, sebagai pelajaran-pelajaran kauniyah, perhatikan, pelajaran-pelajaran kauniyah, pelajaran-pelajaran dalam alam semesta ini, Allah ciptakan dengan berbagai bentuk penciptaan. Ada yang diciptakan setengah gila, ada apa enggak? Hah? Setengah gila. Kalau kita punya tetangga setengah gila, katanya apa? Ojo dijak ngomong hari itu. Kenapa? Seket. Kadang-kadang dulu kita nggak mudah. Apa seket? Ini seket. Kok seket? Separuh. Oh, baru ngeh gitu. Apa ada orang tua ingin anaknya 50%? Nggak ada. Ada nggak orang punya anak 50%? Kenapa dia tidak bisa menciptakan anak yang 100%? Karena manusia tidak berkuasa atasnya. Kenapa bukan kita? Kenapa dia yang sakit? Kenapa dia yang gila? Kenapa dia yang stres? Kenapa dia? Apa itu keinginan dia? Maka sikapi permasalahan itu dengan doa. Doa itu dahsyat sekali, ayo lihat. Kandungannya sangat tinggi sekali. Bon, ini pelajaran yang ketiga. Begitu pula Nabiullah Ibrahim, kalau pada pelajaran awal dari Rasulullah berdoa, maka pelajaran berikutnya adalah Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Nabi Ibrahim, Pak. Insya Allah, akhlak yang sempurna akhlaknya, yang sangat tinggi budi luhurnya, yang sangat indah perangainya, seorang teladan yang memang layak dijadikan teladan. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang manusia yang mendapatkan gelar ulul azmi. Beliau seorang nabi, seorang rasul, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, Abu Tauhid, Abu Tuyuf. Itu gelar-gelar yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Lihat doanya. Lihat doanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 85. Di sana ada doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan,
Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Itu doa Nabi Ibrahim. Masya Allah. Orang yang mendapatkan 6 gelar yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Seorang Nabi, seorang Rasul, Ulul Azmi, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, Abu Tauhid, Abu Duyuf. Keutamaan Nabi Ibrahim seperti ini. Apa doanya? Rabbi habli hukman. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu. Wa alhiqni bis-shalihin. Masukkan aku menjadi golongan orang-orang yang soleh. La haula wala quwata illa billah. Apakah beliau tidak soleh? Kenapa seorang Nabi yang mulia ini minta dijadikan sebagai orang yang soleh? Dimasukkan golongan orang-orang yang soleh. Apa Nabi Ibrahim tidak soleh? Ini kecongkaan kita semakin nampak di sini, ayo ikhwah. Betapa sombongnya kita, betapa takaburnya kita, betapa angkuhnya kita. Bandingkan dengan Nabi Ibrahim. Sejajarkan diri kita dengan Nabi Ibrahim, ilmunya, amalnya, ketakwaannya, kedudukannya. Bandingkan kita dengan Nabi Ibrahim, jauh tidak berbanding. Tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah, wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, masukkan aku sebagai orang-orang yang saleh. Bisa mengambil pelajaran ini? Kita keterlaluan sombongnya kita ya. Ilmu pas-pasan, Masya Allah. Amal pas-pasan, pas amal, pas enggak ya enggak gitu. Ini kecongkaan yang luar biasa. Makanya tadi saya katakan, kalau Nabi SAW yang sudah diampuni dosanya masih beristighfar, itu bukan karena dosa, karena kesempurnaan akhlak. Kesempurnaan akhlak. Coba kalau bapak-bapak satu misal diberi kekayaan oleh Allah terus mengundang tamu, tetangga-tangga diundang dalam acara hajatan. Lalu Anda bertekad, saya akan memuliakan tamu-tamu saya semulia-mulianya. Tempat duduknya, tempatnya, minumannya, seluruh suguhannya, jaminannya saya jamin dengan penuh penghormatan. Tidak ada yang kurang sudah. Lalu Anda diminta untuk sambutan keluarga. Kira-kira yang diucapkan gini, bapak-bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan jadi amal yang soleh buat panjenengan. Saya alhamdulillah dengan rezeki dari Allah sudah mempersiapkan jauh sebelumnya untuk mengundang panjenengan. Dan alhamdulillah tempat duduk nyaman, tempat nyaman, makanan melimpah ruah, silakan dinikmati. Karena tidak ada yang kurang di sini, maka saya tidak perlu minta maaf. Kira-kira mungkin? Hah? Apa yang diminta? Apa dia salah? Kalau dia minta maaf, apa yang kesalahan? Apa yang dia buat? Sangat dipaham? Jadi orang minta maaf itu belum tentu melakukan suatu kesalahan. Kenapa? Itu akhlak yang sempurna. Makanya kenapa Nabi istighfar? Karena akhlak beliau yang sempurna, ketawaduan beliau seperti Nabi Ibrahim. Ngapain Nabi Ibrahim minta jadi orang soleh? Apa beliau tidak soleh? Apa diragukan kesolehannya? Sama sekali tidak. Tapi beliau tetap berdoa, wa alhiqni bis-shalihin. Masukkan aku menjadi golongan orang-orang yang soleh. Melihat doa ini Pak, malu kita menjadi orang soleh, mengaku-ngaku jadi orang, malu kita. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan berdoa berikutnya, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik
bagi orang-orang yang datang kemudian nanti. Jadi kalau orang menyebut namaku, menyebut nama keluargaku, dia dapat pelajaran-pelajaran yang utama, dan itu dikabulkan oleh Allah. Jadi buat tutur yang baik. Makanya panjenengan dengan saya, Bapak Ibu, tolong diingat-ingat, panjenengan dengan saya, tingkah pola kita di keluarga itu mencatat sejarah kita sendiri sebenarnya. Bapak-bapak bagaimana memperlakukan ibu-ibu, itu Anda membuat sejarah Anda sendiri. Dan nanti setelah Anda meninggal, tingkah laku jenengan itu jadi buat tutur nanti. Elek api ini itu dijadikan bahan pembicaraan. Saya dipahami? Nek jenengan titik-titik buat panganan, titik-titik geledak di panganan, rewel, cerewet, ngecemes, wangel ramutane, begitu Anda ditakdirkan mati duluan, lalu tiba-tiba salah satu anak Anda ada yang rewel, apa kata ibu? Ojo, bapak. Betul apa enggak? Oh ini kayak bapakmu biar, ojo ditiru bapak. Pasti jadi buat tutur kita. Cuma kita kan jadi buat tutur yang apa nantinya? Itu terserah hari ini Anda bagaimana berbuat. Suka atau tidak suka, nama Anda disebut orang, sifat Anda akan menjadi buat tutur. Betul apa enggak? Sama kalau kita punya tetangga ya. Tetangga kita itu baik sekali orangnya. Lembut, sabar, dermawan, murah hati, enak diskusi, enak dialog, mudah mengurusi urusan-urusan, gampang dimudahkan, lalu kemudian meninggal dunia, rumahnya kosong. Ada saudara kita datang, iki rumah sopo mas? Apa kata bilang? Ini dulu mas, orangnya baik. Betul apa enggak? Dalam? Loh sekarang orang meninggal, makanya eman begitu. Itu kalau orangnya baik. Kalau kita resek, masya Allah. Tahu resek? Rapat ngejak tukaran. Pokoknya nggak tahu puas, nggak pernah puas. Orang seperti ini akan menjadi buat tutur nanti. Akan menjadi buat. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Lalu doa beliau yang ketiga apa? Waj'alni min waratati jannatin na'im, dan jadikanlah aku ahli waris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan surga. Doa merupakan ibadah, dan doa merupakan pengakuan seorang hamba tentang kefakiran dirinya, dan ini adalah puncak daripada penghambaan kepada Allah. Pelajaran yang keempat, pelajaran yang keempat, surga al-jannah innama tanalu bi mujahadatin nafsi fit ta'ati wa mujahadatiha fil ba'idi anil hawa wa bil amani wa laisa bil amani. Pelajaran yang keempat, yang terakhir, bahwa surga itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong. Ya, surga itu tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong. Nah, yang dimaksud angan-angan kosong itu pripun? Yang dimaksud angan-angan kosong itu rumangsa dadi wong apik ning gak tau nglakoni apik. Cuma rumangsa ae. Makanya kita nggak boleh ta'assub kepada kelompok, ta'assub kepada organisasi, nggak boleh. Kenapa? Itu penyakit nanti. Kelompoknya baik, maka orang kalian melihat kelompok. Kalau sudah masuk di dalam ta'assub, fanatisme,
Islam, orang tidak melihat kebaikannya, dia melihat kepada dia kelompok saya. Walaupun akhlaknya buruk, dianggap baik. Walaupun sifatnya tercela, dianggap baik. Kenapa? Karena kelompok dia. Surga tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong seperti ini. Surga itu hanya bisa diperoleh, apa kata para ulama? Bimujahadatin nafas. Surga bisa diperoleh dengan bermujahadah, sungguh-sungguh berjihad, ikhtiar yang serius, mengerahkan segala kemampuan dalam dua hal. Jihadnya dalam dua hal, mujahadahnya dalam dua perkara. Itu surga diperoleh bukan dengan rumongso dadi ahli sunnah. Wah, aku ahli sunnah, sholat malam enggak, baca Quran enggak, ngaji enggak. Ini gimana ini? Surga enggak bisa didapat dengan ongkang-ongkang kaki begitu. Surga nggak bisa didapat dengan bermalas-malasan. Nggak bisa. Seperti ilmu ini, bisa nggak kita mendapatkan ilmu dengan memanjakan tubuh kita? Apa memanjakan tubuh ini kenapa? Males. Datang ke sini, nggak serius, nggak dapat ilmu. Siapapun yang duduk di kursi ini, antum datang, nggak serius mencari, nggak dapat ilmu. Walaupun antum kemarin ngaji bersama Ustaz Syafiq 3 jam, ning kuno main WA, dosa. Atau cuma dengar lihat kopiahnya Ustaz Syafiq. Atau ketemu nanti foto bareng, tetap nggak ada dapat apa-apa antum. Tetap nggak dapat apa-apa. Dengarkan, tetap nggak dapat apa-apa. Mujahadah, sungguh-sungguh, serius. Catat ilmu itu, ingat-ingat ilmu itu. Dapat apa kalau kita nggak simpan ilmu itu? Dapat apa kita? Kecuali kalau kita itu begitu langsung terekam. Besok ditanya bisa gitu. Kemarin apa Pak? Saya malu mau menjawab. Takut riya Ustaz. Blank. Dapat apa coba? Kadang-kadang yang nyatet ada salah catat itu. Beberapa kali saya menemukan bukunya Jamaah Qadarullah. Di buku lampiran depannya ini apa namanya? Apa nih? Covernya kajian sunnah yang dibawanya Ustadz Abdul Rauf, Ustadz Abu Aslam, Ustadz Rohibu, macam-macam banyak. Tak lihat akhirnya materi saya, judulnya pas, ayatnya pas, keterangannya melenceng. Iki ngamek tekon di ini kira menuduh diriku. Terus diterangkan kepada keluarganya memahami dari mana? Dari Abdul Rauf, Pak. Terlalu kau. Tak lihat ini kok salah kabeh gini kok greget makanya saya itu. Makanya tak ulang balik kenapa? Sing tak terang ambek sing dicatat itu ternyata sawah. Ghairu sawah, enggak sama gitu loh. Menyelisih. Astagfirullah diterang iki ngajine sastra hukum dicatet uang ya. Piye sampean? Astagfirullahaladzim. Makanya di Malang itu ada seorang ikhwan, setiap habis ngaji niku hasil catatannya di WA niku akan ke saya. Ustadz, ini request hasil catatan saya, tolong dikoreksi. Tuh, aku ngoreksi mana? Ya Allah, antum ini seneng kalau ustadznya sengsara ya. Makanya ada santri yang sangat cerdas, bagus sekali. Ustadz, supaya catatan kita nggak beda dengan Ustadz bikin makalah aja gitu. Pinter nggak? Awakmu nganggur aku remek. Mah, aku catatan cek pada sorong ini. Wong ngaji ku sorong. Dan Ustadz sing nggih makalah sampeyan tengok-tengok ngablung.
Lagi mboten. Ngaji enak sampean. Ndak es podo sorone. Saya dulu ngaji itu sengsara, Pak. Kita yang keluar mencari ustaz. Saniki gak ustaz sing memeti. Iku podo koron nek digawe perumpamaan. Sing bener iku Pak, sing bener. Sumur ndoleki timbo apa timbo ndoleki sumur? Sing bener sing ndi? Saiki apa saiki? Makanya waktu timbone sumurnya diuruk. Soalnya gak butuh bisa. Dan itu terjadi. Insya Allah surga tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong, tapi dengan mujahadah, mengerahkan segala kemampuan dalam dua hal. Walaupun jenengan kita mengaku saya ngaji ahli sunnah, saya ngikuti para sahabat, deloken tingkah lakumu, gak ngaku-ngaku. Banyak kita mengaku mengikuti para sahabat, perbuatannya seperti pengakuan orang-orang yang jahiliyah. Akhlaknya tidak baik, tutur katanya buruk. Ini sahabat siapa yang ikuti ini? Ya, sahabat siapa yang kita ikuti begitu? Kata-katanya tajam, kata-katanya kotor. Ini madhabnya siapa? Sahabat siapa yang mengajarkan demikian? Maka kita tekankan dalam hal ini, surga tidak bisa diperoleh dengan angan-angan kosong. Kalau kita merasa jadi orang baik, merasa jadi komunitas yang baik, ya, namun akhlak kita buruk, amal kita buruk, ya keburukan yang kita dapatkan. Kita buka surat An-Nisa, surat An-Nisa surat 4 ayat 123 sampai ayat 125. Surat An-Nisa 123 sampai 125. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wa la yajid lahu min dunillah waliyan wa la nasira. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna naqira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, ada terjemahnya. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-angannya dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan menolong selain Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang mulia. Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Surga itu tidak bisa beroleh dengan angan-angan kosong. Mengaku-ngaku menjadi pengikut Nabi Ibrahim, sebagaimana orang-orang Yahudi, sebagaimana orang-orang Nasara. Mereka mengaku mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, namun lihat perbuatannya, lihat cara beribadahnya. Maka ini yang menjadi tolak ukurnya, bukan pengakuan.
Paham ini? Yang dijadikan hukum oleh Allah itu perbuatannya, bukan pengakuan. Begitu juga kita. Ketika kita mengaku Ahlus Sunnah, mengikuti para sahabat, mencintai Rasul, maka Allah melihat perbuatan kita ini. Allah melihat tingkah laku kita ini. Kalau tingkah laku kita sesuai dengan ajaran Rasul, maka diterima pengakuan. Ketika perbuatan kita menyelisihi perbuatan Rasul, maka pengakuan tidak lagi bermanfaat. Sangat dipahami? Maka ayat berikutnya mengatakan, barang siapa yang berbuat kejahatan, dia akan diberi balasan atas kejahatan yang dia lakukan, walaupun dia mengaku sebagai pengikut Rasul, walaupun mengaku dia pengikut para sahabat, walaupun dia mengaku pengikut para imam-imam yang soleh. Lihat perbuatannya. Maka di sini pengakuan itu bukan suatu segala-galanya. Jelas ya? Kemudian ayat berikutnya mengatakan, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan amal solehnya itu dilakukan atas dasar iman. Nah, perhatikan, amal soleh yang dilakukan itu atas dasar iman. Contoh, kenapa ibu-ibu ditanya, kok pakai jilbab segini, kenapa sih? Allah yang nyuruh. Dulu saya nggak pakai begini. Begitu saya belajar, ternyata Masya Allah, ini diperintahkan oleh Allah dan ini diperintahkan oleh Rasul. Maka saya mengenakannya. Saya ingin memperbaiki diri. Ini yang dimaksud berjilbab atas dasar iman. Jelas ini? Berjilbab atas dasar iman. Ya, ini dasarkan dengan iman. Maka barang siapa yang beramal soleh didasari dengan iman, faulaika yadkhulul jannah, maka mereka akan mendapatkan surga dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Artinya nggak mungkin pahalanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya ayat berikutnya mengatakan, wa man ahsanu dinan, siapakah orang yang paling bagus agamanya? Kan saat ini banyak orang mengaku begitu. Lalu kalau dia sudah mengaku-ngaku, yang lain dikasih lakop-lakop, dikasih julukan-julukan yang nggak enak-enak. Yang enak-enak ditujukan kepada dirinya. Masya Allah. Ya sudahlah, Allah yang maha menghakimi. Nanti akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalaysallahu bi ahkamul hakimin. Bukankah Allah yang akan menegakkan hukum terhadap apa yang diperselisihkan oleh manusia ini. Maka jangan sibuk untuk mengatakan saya orang baik, saya mengikuti sunnah saya. Jangan disibukkan dengan itu. Kita belajar Al-Quran, kita amalkan kandungannya. Kita belajar sunnah, kita amalkan. Dan catatan penting, keluarga kita ajak seperti ini. Ada bapak-bapak mengaku cinta Quran, cinta sunnah, keluarganya berantakan dari Al-Quran dan sunnah. Istrinya tidak menjalankan syariat dengan baik, anak-anaknya berhamburan ke sana kemari akidahnya. Ini bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Ta'ala? Tidak demikian. Yang benar kita belajar, istri kita ajak untuk belajar. Kalau nggak mau, ajak istri yang lain. Gitu. Langsung tangis ngantuk-ngantuk. Ajak istri untuk belajar bareng-bareng. Anaknya diajak. Nanti anak-anak kita bermain-main di sana, biarkan aja dulu. Memang anak-anak begitu. Yang penting antum tetap tenang, jangan ikut bermain-main sama anak. Jelas? Kalau yang main-main anak-anak, keloyongan, tingkah, itu anak-anak memang. Kalau antum yang keloyongan, itu yang sumpah saya. Jelas ya? Nah, ini pelajaran-pelajaran penting bagi kita. Terakhir, tambahan satu lagi apa? Al-amani, angan-angan kosong. Tahu angan-angan kosong tadi, Pak? Apa angan-angan kosong tadi? Merasa jadi orang baik, merasa orang berada di atas jalan yang lurus, tapi hatinya jalan yang menyimpang. Enggak
tidak sesuai dengan sunnah. Al-amani huwa min talbisil iblis. Angan-angan kosong merupakan perangkap-perangkap syaitan untuk menyesatkan manusia. Jadi orang yang berangan-angan kosong itu terjebak pada jebakan-jebakan iblis. Dipermainkan oleh iblis di dalamnya ini. Makanya orang seperti ini biasanya tambah keras hatinya. Semakin keras, semakin buruk, tapi semakin merasa jadi orang baik. Dan itu bertebaran di masyarakat kita hari ini. Kita jangan sampai seperti ini. Jelas ini? Sholat enggak, baca Quran enggak, astagfirullah. Tapi merasa dirinya baik, akhlaknya buruk, perilakunya buruk, akidahnya buruk, tapi merasa berada di atas kebenaran. Dia masuk perangkapnya syaitan. Setan mempermainkan di sana. Setan menyesatkan melalui al-amani. Apa al-amani tadi? Makanya orang al-amani itu nggak melihat dirinya, Pak. Dia nggak pernah melihat dirinya. Dia terus mencari kesalahan orang lain, kelemahan orang lain. Betapa buruknya pribadi seperti ini, betapa busuknya hati seperti ini. Maka kita jangan menjadi orang-orang seperti ini. Jelas? Kita lihat ayatnya bahwa angan-angan kosong merupakan bagian dari apa tadi? Talbisul iblis. Talbisul iblis itu perangkap-perangkap syaitan untuk menyesatkan kita. Surat An-Nisa Surat An-Nisa pada ayat 119. Surat An-Nisa 119 120. Nah, silakan terjemahnya. Dan pasti akan kubicarakan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Masya Allah. Dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku suruh mereka mengubah tanah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Iya. Setan itu memberi janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan kekuatan kepada mereka. Kami akan benar sesatkan mereka, kata syaitan. Dan kami akan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Rumongso tadi. Pak, tai lantung tetap akan jadi tai lantung walaupun dibungkus dengan kain sutra. Paham ini? Artinya apa? Walaupun sampean gak seragam, kalau perlu pengajian, bikin komunitas pengajian Ahlul Jannah. Tapi penggawaannya abung sabung ayam. Tapi seragamnya sampean Ashabul Jannah. Iki tletong dibungkus sutra. Allah tidak menilai baju-baju kita hari ini. Allah tidak menilai merek-merek yang kita pakaikan pada diri kita. Allah melihat ilmu kita, Allah melihat iman kita, Allah melihat amal kita. Itu yang dilihat oleh Allah yang akan dijanjikan standar kita layak nggak ditempatkan surga. Walaupun kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar, tapi nggak sholat. Nyambung? Nggak nyambung, Bang. Sama dengan orang berobat itu. Minta kesembuhan, ya Allah berikan aku kesembuhan. Antum penyakit diabetes, akhi. Minumnya es jus terus, tapi berdoa Allahumma inas apa? Ya Allah, Allahumma shfi, sembuhkan diriku. Allah sembuhkan diriku ya Allah. Tapi minum jus, kita lek perkara jenenge sampe. Nyambung apa enggak ini? Antara doa dengan perbuatan nggak nyambung. Begitu juga doa pada poin yang ketujuh. Ketika kita minta surga,
tidak serta-merta Allah berikan surga, ada syarat yang harus dipenuhi di dalam doa itu. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terus berdoa minta kebaikan untuk dirinya, keluarganya, untuk tetangga kanan kirinya. Kita doakan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena baiknya tetangga, baiknya masyarakat merupakan bagian dari sa'adatul hayat, kebahagiaan hidup kita. Demikian, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga majelis-majelis ilmu yang kita adakan mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.